Baik, selamat pagi semuanya. Seperti yang saya informasikan di minggu sebelumnya, hari ini kita adakan kuis ya, durasinya 30 menit. Dimulai dari setelah saya bagikan soalnya. Dampak-dampak positif maksudnya kapitalis asing di negara berkembang. Yang pertama, peningkatan perekonomian. Investasi dan modal asing dapat meningkatkan perekonomian suatu negara melalui investasi di berbagai sektor seperti industri manufaktur, infrastruktur, dan sektor jasa. Terus yang kedua ada transfer teknologi. Kapitalis asing biasanya masuk ke negara berkembang membawa pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan lokal. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas hidup. Investasi dapat meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti membangun jalan raya, membangun pelabuhan, membangun bandara, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada peningkatan keterbukaan pasar. Kapitalis asing membawa produk dan jasa baru ke pasar, mendorong persaingan sehingga pada akhirnya dapat membantu meningkatkan produk dan jasa yang lebih baik dan terjangkau. Yang kelima, peningkatan akses ke modal. Negara kapitalis asing biasanya membantu negara berkembang dalam mengatasi permasalahan akses ke modal dan meningkatkan likuiditas pasar keuangan sehingga dapat membantu roda pergerakan perekonomian. Sekian beberapa dampak positif masuknya kapitalis asing di negara berkembang. Adapun dampak negatif dari kapitalis asing terhadap negara berkembang. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kapitalis asing memanfaatkan kelemahan sistem politik dan hukum untuk melakukan praktik-praktik yang tidak etis seperti suap dan korupsi untuk mendapatkan pengaruh yang besar terhadap negara berkembang. Yang kedua ada ketergantungan ekonomi. Negara-negara berkembang yang bergantung pada investasi asing dan impor barang akan menjadi rentan terhadap fluktuasi pasar global yang dapat menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan yang serius. Yang ketiga ada eksploitasi sumber daya alam. Kapitalis asing dapat mengeksploitasi sumber daya alam negara berkembang tanpa memperhatikan dampaknya, sehingga dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan sosial yang signifikan. Yang keempat ada ketidaksetaraan ekonomi. Kapitalis asing dapat menghasilkan keuntungan yang besar dari tenaga kerja yang murah untuk menghasilkan laba. Namun keuntungan tersebut tidak mengalir pada masyarakat lokal. Yang kelima ada kesenjangan sosial dan sikap individualisme yang tinggi. Kesenjangan sosial bisa terjadi karena yang dapat hidup makmur hanyalah masyarakat yang memiliki modal dan dapat mengembangkan usahanya. Serta sikap individualisme yang tinggi dapat menciptakan persaingan bebas sehingga individu satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Solusi pertama adalah membuat kebijakan yang membatasi kegiatan kapitalis asing, terutama jika kegiatan tersebut memiliki potensi merugikan masyarakat lokal. Di sini akan dikaitkan oleh teori yang dikemukakan oleh Ralph Friedrich. Pemerintah harus campur tangan terhadap industri dalam negeri dengan cara melindungi produk dalam negeri dari produk-produk impor dalam bentuk membatasi kota dan pemberlakuan tarif impor. Baik, yang selanjutnya yaitu solusi yang kedua, di mana mendorong investasi dalam industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja lokal, sehingga kapitalis asing harus menggunakan tenaga kerja lokal itu sendiri untuk membantu mengurangi pengangguran. Nah, teori ini tuh berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Dos Santos, di mana untuk pemenuhan pasar dalam negeri, yaitu melalui penyediaan lapangan kerja yang menggunakan tenaga kerja warga lokal itu sendiri. Nah, investasi di sini itu baik dalam raw material maupun investasi bidang pertanian. Dengan demikian, terdapat surplus ekonomi dari negara berkembang menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih. Selanjutnya, solusi yang ketiga.
mengatur persaingan pasar dengan memastikan bahwa kapitalis asing tidak mendominasi pasar dan monopoli harga sehingga masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap barang dan jasa dengan harga yang terjangkau seperti kita ketahui. Analisis Perbix berpendapat bahwa bila ingin keluar dari ketertinggalan ini, negara berkembang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri subsistis impor. Pemerintah perlu melindungi industri yang baru tumbuh ini melalui pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keterbelakangannya. Solusi yang keempat yaitu mengatur kebijakan yang ramah lingkungan sehingga kapitalis asing harus mengikuti aturan yang ketat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Dos Santos yaitu teori ketergantungan kolonial. Ketergantungan ini merupakan bentuk penjajahan secara langsung. Penduduk setempat tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan keinginannya. Bahkan para kolonialis tersebut mengklaim bahwa daerah jajahan tersebut merupakan hak miliknya. Selain mengeksploitasi sumber daya alam untuk diekspor ke negara asal kolonialis, ketergantungan ini pun mendominasi secara politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu solusi kelima, salah satu cara untuk mengaitkan teori Raoul Prebisch dengan memperkuat industri sektor lokal dan membantu industri usaha kecil dan menengah untuk bersaing dengan kapitalis asing adalah dengan mengimplementasikan kebijakan proteksionisme yang memberikan perlindungan khusus bagi sektor industri lokal. Nah, menurut Raoul Prebisch yaitu dengan memberikan perlindungan khusus bagi sektor industri lokal, misalnya dengan memberikan tarif impor yang lebih tinggi untuk barang-barang impor yang serupa dengan produk lokal atau dengan memberikan insentif lokal untuk perusahaan lokal yang berinvestasi dalam pengembangan industri. Pengembangan industri manufaktur contohnya, maka perusahaan lokal dapat lebih bersaing dengan kapitalis asing. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan meningkatkan lapangan kerja di sektor industri lokal. Solusi yang keenam adalah dengan melakukan negosiasi yang bijaksana dalam perjanjian perdagangan dengan negara lain, sehingga kepentingan negara berkembang tidak terabaikan. Nah, teori ini dikaitkan dengan teori Raoul Prebisch, yaitu negara berkembang harus memperjuangkan kepentingannya dalam perdagangan internasional dan memastikan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai eksportir bahan mentah atau sumber daya alam semata. Nah, negosiasi ini dilakukan secara bijaksana dan dapat memungkinkan negara berkembang untuk memperoleh keuntungan yang lebih adil dan memperkuat perekonomian nasional. Solusi ketujuh adalah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal sehingga dapat bersaing dengan kapitalis asing dan memanfaatkan peluang yang ada. Investasi dalam lembaga pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dapat dilakukan dengan investasi fisik yaitu infrastruktur dan non-fisik yaitu manusia. Teori ini semakin diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Raoul Prebisch, di mana negara berkembang harus dapat bersaing dengan negara kapitalis asing, yaitu dengan cara mengembangkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja lokal. Kemudian untuk solusi yang terakhir itu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan kapitalis asing untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan yang merugikan masyarakat lokal. Solusi ini diperkuat oleh teorinya Paul Baran yang menyatakan bahwa kekuatan besar dari modal asing dapat merusak perekonomian negara yang kecil atau berkembang. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan yang merugikan masyarakat lokal, pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan kapitalis asing. Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan akan memastikan bahwa kegiatan kapitalis asing beroperasi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di negara tersebut, serta memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja lokal.